day to feel beautiful. Welcome back to Magna Talks Beauty. Hi. Yes, with me, Sailor Money. And featuring. Featuring. Gak featuring. Oke. Dan aku Shana seperti biasa. Hi everyone. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja karena hari ini kita akan ngomongin satu hal yang sangat dalam maknanya. Oh, pas banget nih bermakna ya. Bermakna di Magna Talks. Di Magna Talks BA. Oke. Love that. Ngomongin apa sih? Apa sih yang banyak maknanya itu? Kita akan ngomongin zodiac. Damn. Not the bar. Ya. Baru aja. Itu apa sih sebenarnya bar atau? It is. Ya. Oke. Kalau Anda anak Jaksel Anda tahu. Tapi bukan, kita akan ngomongin zodiak secara keseluruhan karena kayaknya makin banyak nih yang kayaknya makin expert dalam zodiak. Bener, ya bener. Kan? Gue tuh inget banget dulu zaman gue sekolah, pasti cuma kayak, tau gak sih kayak zaman ngisi biodata di Tinder gitu. Kan ditanya dong ulang tahun lo sama bintang lo dulu kan namanya, atau horoskop gitu lah ya. Itu pasti kayak anak-anak taunya cuma kayak ya udah bintang lo apa kalau misalnya lahirnya di tanggal tersebut. Sekarang tuh kalau misalnya gue ngeliat di Instastory, oke, hati-hati guys, kita prepare untuk Mercury retrograde. Oh iya. Tetot gitu. Although up until now gue masih nggak terlalu paham sih all the Mercury retrograde doing to you tuh apa. Nggak apa-apa. It's okay kan? It's okay. Oke. Sekarang lagi Mercury retrograde so. Oh gitu, katanya agak lau ya? Enggak juga. Jadi Mercury dijelasin. Mercury itu planet yang ruling communication. Jadi kalau misalnya retrograde itu artinya dia lagi backwards. Biasanya kalau misalnya komunikasi lagi backwards suka banyak miskom gitu. Makanya suka banyak yang galau, banyak yang sakit seperti aku kemarin. Aku juga sakit. Oh my god, sakit badis. But anyways. Oke, ya udah kita mulai dengan lo percaya nggak zodiak? Gue percaya, gimana ya? I don't think it's something to believe in ya. Kayak itu bukan sesuatu yang lo kayak percaya yang kayak oh my god with all my heart, I believe this is true, I take oath gitu, enggak. Cuman menurut gue untuk kayak mengetahui satu aspek dalam hidup ini yang melibatkan astrologi menarik. Itu fun gitu, menarik ya. dan fun. Ya, I kinda agree with you. Tapi kalau gue sih mikirnya gini, gue itu suka karena gue suka mengenal diri gue lebih jauh. Oke. Ya, same. Iya kan? Itu kenapa gue juga suka. Yaudah. Karena gue suka kayak, oh my god really? Am I really like this? Am I really like that? Dulu tuh lo suka kayak ngebaca bagian belakang majalah-majalah gitu gak sih? Iya, tapi itu sumpah itu enggak banget sih. Itu terlalu general. Gue tuh pernah ya sekali ini. Gue beneran ngebacain semua entry dari setiap bintang yang berbeda. Terus mirip-mirip aja? Terus gue relate semua. Terus gue kayak, jadi apakah gue Aries atau gue Cancer? Jadi suami gue pernah cerita temennya dia adalah penulis astrologi buat majalah. Satu majalah. Itu cuma lagi iseng aja kayak oh ya udah deh kayaknya gini gitu. Soalnya nggak mungkin di double check juga sama yang baca kan zaman dulu ya. Right. Mau dapat source dari mana untuk double check. Kalau sekarang mungkin agak susah. Bener. Gitu. Zaman dulu tuh kayak oh ya udah deh aku bilang aja I'm feeling lucky nih gitu buat Leo iya, gitu. Oh my Jadi God. tergantung mood sang penulis. Tapi gue tuh berasal dari keluarga yang bukan keluarga ya sebenarnya, nyokap gue itu percaya banget sama zodiak. Bahkan gue lahir itu dipaksakan untuk tidak menjadi zodiak tertentu karena dia lahirnya C-section. Gue pernah denger lagi. Jadi gue dipaksakan untuk lahir sebelum waktunya karena nyokap gue nggak mau gue jadi bintang tersebut. Gila ya? Freak man nyokap gue. Tapi nyokap lu bintang apa? Gemini. Gue masih nggak paham sama perempuan Gemini sampai sekarang. Oh my god. Karena gue harus tinggal dengan nyokap gue sekian lama dan gue masih nggak percaya sama apapun yang dia lakukan. Aduh, bingung banget tuh. Gue masih lost in translation gue kalau sama perempuan Gemini, mohon maaf. Tapi temen gue banyak yang Gemini sih. Dan suami gue Gemini. Ada yang bilang cewek sama cowok itu traits bintangnya beda banget. Ada lagi yang bilang
kan kalau misalnya lo ngelihat kayak pembagian bintang gitu ya di kayak kalender, itu kan pasti mulanya kayak 21 atau 20 sampai 21 atau 20 gitu tanggalnya. Jadi mencakup kayak 2 bulan. Ada yang bilang kalau misalnya Aries nih, Aries tuh kan ada yang di bulan Maret, ada yang bulan April. Kalau misalnya Aries Maret, lo beda sama Aries April, itu juga ada yang bilang. Misalnya kayak lo Leo, ada yang kayak bilang, oh Leo Juli sama Leo Agustus beda. Gitu. Oh ya mungkin sih ya. Iya. Gue nggak tahu deh. Tapi kita belum ngasih tahu bintang kita apa dari kemarin. Oh ya? Kasih tahu kan? Kalau mereka nggak tahu. Tahu. Yakin nggak tahu. Iya sih, gue kayaknya obvious banget. Lo apa? I'm a Leo. Of course she works in showbiz, she's a model, she's a mom. Tapi Aries kan juga belong in the big stage, man. Iya nggak? Iya toh? I mean, we make our own stage. Nah. Whoa. If Leos need to be on stage, we make the stage. You make the stage. And then be on the stage. Capek ya tapi bikin stage. Lumayan, tapi kalau Aries kan, kalau trait yang paling common dari Aries itu adalah leadership skills-nya, maksudnya natural born leader. I don't know what I'm leading right now, but I guess I'm a natural at it. Terus kedua adalah adventurous, suka nge-explore, very courageous dan nggak takut untuk kayak berpetualang. Oh, bolang. She's explorative, she's a Dora. Untuk stress Dora. Dora, di explore. Terus yang ketiga adalah keras kepala. Itu adalah alasan kenapa gua waktu hamil berdoa sekuat tenaga gua supaya anak gua tidak lahir di bulannya Aries. Enggak, tapi lo bayangin nih, misalnya anak lo Aries ya, anak lo cowok. Cowok Aries April, emaknya Leo, bapaknya Gemini. Dang dong. Gua itu antara lo sih. Ya, antara anak lo kasihan atau gue yang kasihan. Lo kasihan atau suami lo kayak serah kalian deh. Jadi emang akhirnya gue tuh karena nyokap gue kayak gitu, kayaknya gue juga jadi kebawa ya, gitu. Gue tuh juga berusaha, ya itu ternyata sama sama dia. Tapi kalau gue cukup umur anak gue nggak gue paksakan sama sekali, gue tungguin aja ya, naturally dia keluar juga. Dan itu tidak di Aries bintangnya Gemat karena saya agak takut ya. Saya takut karena kalau sama-sama api kebakaran rumahnya gitu. Jadi saya tahu diri sebenarnya gitu. Jadi dia Pisces. Wow, keren. Air ya, air. Jadi gue tuh berbeda semua. Laki gue Gemini, air, gue fire dan anak gue water. Cute, tinggal butuh tanah. Mungkin Pablo ya. Gue nggak tahu tuh be honest date birthday dia. Iya, Pablo kayak maybe she's a Capricorn. Iya. How about you? Kalau lo nyari rekan kerja atau rekan-rekanan atau rekan dalam hidup, apakah Anda memikirkan? Apakah Anda memikirkan? Tidak terlalu ya, karena bagaimana saya memikirkan kalau saya tidak punya otak ya kali. Nggak, maksudnya gue tuh kayak nggak pernah nanyain upfront gitulah, kayak lo bintangnya apa ya, kalau misalnya kita mau kerja bareng kayak kita harus kayak agak di mix and match dulu. Oh iya. Tapi biasanya kalau lo udah kerja bareng terus kayak that's why lo begini gitu nggak sih? Sometimes kayak gitu, karena kayak lo nanya gue pertama kali lo ketemu gue, men, jangan kira gue lupa. Karena kan gue tau kita kan kayak closely work together, just the both of us. Kalau kayak di kantor tuh kayak enggak. Tapi lo paling cocok kerja sama siapa? Kalau kerja nih, kalau kerjaan Capricorn. Kalau sayang-sayangan diri sendiri. Hashtag self love. Sayang-sayangan sama siapa? Pisces gue gak bisa, karena gue mau cowok PHP tuh Nono, Aries kebakaran jenggot, literally. Dipikirkan loh. Gemini oke lah. Pikirkan. Taurus. Oh iya. Taurus oke.
Taurus. Gue nggak tahu apakah itu karena nyokap gue Taurus, jadi gue kayak nyari partner yang kayak juga bisa kayak, hey, let's go, like ground yourself, don't be too fiery bitch gitu. Cuman gue cocok banget sama Taurus. Oke. Gitu. Taurus oke sih, karena gue temen gue mayoritas Taurus. Iya, Taurus oke. Tapi kalau temen gue Pisces banyak. Oh Pisces ya? sama Gemini. Tapi Pisces tuh menurut gue hatinya baik, makanya gue seneng banget anak gue Pisces. Oh adek, tapi kayak terkadang Pisces tuh, jadi mereka tuh very creative beings, right? Jadi Pisces tuh dia elemennya water, very flowy, very creative, very fun. Very fun. Terkadang Dan humoris. Iya, terkadang sebenarnya mereka kayak gitu karena happy go lucky, mereka nggak tahu apa-apa soalnya. Jadi kayak mereka tuh nggak pernah nggak punya otak. Bisa Nggak punya otak. Nggak pernah punya kayak bad intention karena mereka juga nggak tahu cara kayak punya bad intention kayak gimana gitu. Ya iya sih, tapi ya enak juga kalau bisa hidup kayak gitu. I kinda envy them. Kayak enak gitu loh. Carefree ya, iya Bun. kan? Karena kalau gue sebagai Leo dengan moon sign Virgo, gue tuh mikirin semua hal kayak Virgo-nya tuh makin keluar ya, makin gue tua gitu, analytical di semua hal, sampai gue kadang mikir kenapa sih gue nggak santai aja, just go with the flow. Karena at the end juga gue nggak bisa kontrol apapun gitu loh. Gue selalu ngiri sama orang-orang yang bisa kayak, like you. Oh, adek. Tapi kelihatan banget sih lo di Virgonya in a sense that sebagai Leo, dan lo bilang apa sih kayak Virgo lo tuh di first lebih house kencang or something. We're not gonna talk about that because we don't know. Tapi yang sekarang tuh lagi populer adalah kalau misalnya ketemu orang, lo nggak cuma nanyain kayak, oh bintang lo apa, tapi ditanya big three lo apa. Itu big three itu adalah sun sign, ada rising sama ada moon. Tadi soalnya lo nyebut kayak Virgo moon kan lo. Terus sun lo berarti Leo, terus rising lo? Rising gua Cek dulu. I forgot. Sorry. Bisa diketahui dari mengetik tempat dan tanggal dan waktu lahir ya guys. Rising aku di 88. Enggak. Rising itu ascending toh? Tuh. Iya bener. Ascending right? Virgo. Wait, lo double Virgo? Iya. Ya pantesan Virgo. Triple cuy. Mercury gue juga di Virgo. So kalau nyokap gue memutuskan untuk menahan gue sampai dengan 9 bulan, jadi gue akan Virgo. Oh Virgo. Tapi gila kayak nyokap lo agak karma ya? Iya kan? Makanya menurut gue kayaknya nggak bisa lo paksain gitu. Nyokap gue terlalu memaksakan. Jadi gue memang belum 9 bulan dan dia bilang kalau dia tuh nggak cocok banget sama Virgo. Dia Gemini by the way. Terus kalau dia tuh sebel banget karena menurut dia Virgo tuh nggak bisa memutuskan apapun. That's me. Damn. Gua nggak tahu mesti ngapain, jadi gue kadang-kadang diem aja. Analisis panjang, saya punya banyak data, tapi saya nggak bisa memikirkan decisionnya tuh apa. I don't know. Wow. Karena lo terlalu asik dengan weighing kayak dan mikir dan mana dan ya. ngulik terus dan lo pengennya pasti kan finding that perfect decision, tapi of course there's no perfect decision. You just gotta make the decision, right? That's a classic Virgo problem. You're a perfectionist. Let it go. Let it go. Oke. Terus kita lanjutkan perbincangan kita. Mari kita lanjutkan. Oke, kalau gitu gue pengen tahu kalau zodiac sign lo selama ini affecting your relationship with your loved ones atau tidak? Iya. Yes. In what way? Mungkin paling deket ke keluarga gue ya. Kayak keluarga gue tuh kayak 3 Aries dan 1 Taurus. Tapi moon gue tuh Taurus kan. Jadi sebenarnya. lo paham. Jadi gue paham apa yang Taurus di keluarga gue lakukan. Lakukan. Kayak gue lebih kayak mengerti gitu karena misalnya nih, kalau misalnya adik gue Aries, bokap gue Aries, nyokap gue Taurus kan. Misalnya adik gue lagi ada kayak konflik atau lagi ada isu sama nyokap gue gitu. Ntar gue yang kayak harus ngasih tahu adik gue kayak,
lo tau kan sebenarnya mama tuh gini gitu. Gue jadi kayak ngerasa jembatan. Gue jadi ngerasa kayak karena gue mengerti sisi lain dari keluarga ini, jadi sisi satu lagi bisa lebih mudah mengerti. Oh iya gitu. iya. That's nice. Gitu sih. Kalau lo gimana? Kalau gue apa ya? Kalau gue ya. Jadi laki gue tuh sebenarnya adalah orang yang tadinya nggak percaya zodiak. Dia selalu bilang nggak mungkin lah masa ada orang sebanyak itu terus profilnya mirip-mirip gitu kan, kayak nggak mungkin karakternya masa mirip, gue nggak percaya kayak gitu. Tapi makin tua gue makin ngasih lihat terus kan, ini tuh lihat ya, gue tahu banget ini dia tuh pasti ini, dia tuh pasti ini gitu kan, karena gue I'm a true believer. Period. True believer. Terus apa namanya, makin lama dia makin paham gitu, oh iya ya mungkin ya gitu. Tapi gue sampai sekarang yang paling ya, karena gue cuma punya satu love life kayaknya, satu orang aja ya gitu ya. Baik. Jadi saya nggak akan ngomongin lebih lanjut mengenai hal itu. Cuma kalau masalah pekerjaan tuh biasanya gue banyak kerja sama jadi gue bisa mempetakan lah. Kalau kerja tuh gue banyak sama Aries. I don't know why. Kayaknya cocok loh. Kayaknya cocok on screen tuh ya. Leo sama Aries tuh kayaknya cocok di sama-sama api ya, Bu. Iya, jadi kayaknya gitu. Nggak tahu kenapa gue banyak banget ketemu orang Aries di pekerjaan gue. Tapi kalau pertemanan itu gue banyak banget Taurus. I don't know why. Taurus sama Virgo sih banyak. Kayak cocok aja gitu karena mungkin mikirnya juga lebih analytical. Ya, tapi kembali ya, kami semua jadinya mikirnya mirip-mirip. Terus kami semua nggak tahu apakah itu perasaan kami, atau itu otak kami, atau itu data yang kami baca. Jadi bingung semua. Mari bingung sama. Ujung-ujungnya bingung aja. Intinya pertemanan lo bener-bener kayak tinggal bingung doang. Iya. Tapi in a way apa ya? Menurut gue seneng aja kalau ketemu orang terus kayak, oh iya ya, ternyata karena lo ini jadi lo begini ya gitu, kayak lucu aja. Iya, nganalisa dari zodiak tuh juga fun gitu, karena nggak cuma kayak lo, bukan yang kayak judgy ya ke orang lain, tapi jadi lebih kayak oke, I kinda understand you a little bit better. Iya benar. Nggak bilang kayak maksudnya 100% bener sih, nggak juga ya, cuma kayak ya oke, ada explanation lah di balik apa yang lo lakukan. Tapi nggak jadi lo bisa membuat itu sebagai apa ya, patokan ataupun itu sebagai pembenaran apa yang lo lakukan. Gue sebel banget soalnya karena I'm a Leo, jadi gue emang kayak gini orangnya. Nggak gitu cuy, kan ada sopan santun ya. Bener. Mana sih Maca? Nah, tapi kayaknya gue itu nggak bisa ngontrol keleoan gue kalau gue lagi emosional. Itu sih. Damn, cause she's fiery like that. Yeah. Jadi Virgonya ketinggalan. I'm sorry. Gak apa, karena Virgo kan di sini. Ah iya. Leo di sini. Ah iya. Asli gini. Alright. Okay. Well, anyways. Kayak kita habis ini ada a little bit of pop quiz untuk ngetes juga sih kayak seberapa kita tahunya tentang zodiac sign. Tapi pengen tahu juga sih kalau kalian percaya atau enggak. Oh iya. Atau gini. Menurut kalian kita ini cocok nggak sama zodiak kita? Oh iya bener. Makanya cocok nggak? Gue sih ngerasa gue cocok banget karena gue double Aries. Oh iya. Gue tadi lo double Virgo ya? Triple. Oh triple. Baik, gue ya udah. Gak apa-apa. Oke, kita main bola yuk. Enggak nih. Main game. Main game. Let's go. Alright. Yes. Akhirnya kita sudah punya papan. Kita sudah punya papan di sini untuk bermain games yang akan dibacakan langsung oleh produser kita, yaitu Kalia. Halo. Si kedengeran ya kan. Jadi nanti kita akan membahas, jadi ada pertanyaan, terus kita akan jawab dengan zodiak yang kita anggap representatif dari pertanyaan tersebut. Ya, betul. Oke. Ya, kira-kira ini zodiak yang mana yang kayak gini gitu. Iya. Oke, let's do this. Oke. Question. BTW ini kita akan berikan waktu 10 detik untuk itu. Syayuh. Oke. Ya. Berpikir lama-lama kayak gitu. Oke, first question. The zodiac sign that is always the life of the party.
That is always the life of the party. 5, 4, 3, 2, 1. Gue boleh jelasin nggak? Gue nulisnya Gemini terus cewek. Karena biasanya cewek Gemini tuh kayak very social, very flirty, very like that's my mom. very friendly. Mereka tuh supel banget cewek Gemini gitu, kayak salsa. Kayak salsa pokoknya. Kalau gue kenapa gue sebut Leo? Karena you're the life of the party. Gue enggak juga. Kalau gue enggak, justru gue enggak karena gue lebih menganggap diri gue Virgo. Cuma menurut gue Leo is the life of the party karena it's because they're loud. Ya nggak? Iya. Iya nggak? Ya Aries juga sih. Tadi gue mau kayak Aries tapi kayak Ya sih menurut gue Leo tuh suaranya volumenya gede banget. damn. Kadang gue nggak They kuat roar. sama volume suara mereka. Oh my god. Even though I'm a Leo. Terus? Okay. Next. Next question. Yes. The sweetest zodiac sign. She. So far in my life, 5, 4, 3, 2, 1. ya kayak Hangman. Yeay! Oh. Disclaimer bukan kali ya. Atau maybe ya. Tapi berarti valid lah ya, valid. ya. Kan kalau gue sih ngerasa kayak teman-teman gue yang cewek-cewek, ya emang teman-teman gue cewek sih alhamdulillah. Bukannya gimana-gimana ya. Cuman kayak teman-teman gue yang Pisces tuh mereka sangat perhatian dan Iya. sweet gitu loh, dan kayak they always know what questions to ask Iya. atau kayak they always know what to say. Ya, dan considerate aja about people's feelings. Iya, ya bener kan? banget. Jadi, Iya. I love that. Love Pisces, love all the ikan-ikan in the Iya, world. bahkan anak gue ya masih kecil pun kayak selalu sangat sensitif dan Oh, lucu. dan selalu bikin happy aja gitu loh dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi I love. Duh, gue kayak jadi pengen pacaran sama cowok Pisces, tapi gue gak males di PHP-in. Anyway. Next question. Like, aku nggak tahu. Sekali lagi aku nggak tahu. Aku nggak punya pengalaman. Ya, pokoknya anak kamu jangan. Jangan kayak Ya. gitu. Oke, next question. Next question. The zodiac sign that is always a people pleaser in every environment they are in. People pleaser zodiac sign. People pleaser zodiac sign. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dalai. Is it? Libra ya, Kenapa? pelin-pelan hancur. Kayak mereka tuh apa ya? Gue sih ngeliat mereka tuh peres orang-orangnya. Makanya they make really great producers, really great casting producers karena mereka bisa ngedeketin semua orang tuh bisa. Oh, ya. Tapi mereka tuh pengennya adil ke semua orang. Kan lambangnya Libra kan keadilan kan justice kan. Mereka tuh pengennya adil ke semua orang, jadi it's hard for them to pick sides. Oh, Jadi they that's right. tend to people please. Tapi gue gak pernah deket sama orang Libra sih. Jadi gue gak tahu betul. Ya, buat gue Gemini. Ya. Karena kayak gini loh. Ih, kenapa sih harus mikirin orang lain terus gitu. Terus mereka tuh kayak enggak harus mikirin gitu. Terutama nyokap gue ya. Maksudnya gue tahu dia dan sahabat gue ada satu juga Gemini dan itu perempuan juga dan selalu mikirin apa yang orang lain pikirin gitu loh, kayak tentang mereka. Jadi kayak enggak gue mau bikin dia ini soalnya gue pengen dia seneng dan dia seneng karena gue baik sama mereka gitu loh. Sebenarnya mungkin self-centris ya. Ya berarti mereka emang cari validasinya dari orang lain ya. Iya. Tapi menurut gue people pleaser sih, karena mereka senang mendapatkan pujian dari orang lain tentang kebaikan mereka. Oke. Menurut gue itu. Nice. Oke. Alright. Next. Tunggu, hapus dulu. Your favorite zodiac sign that is not your own. My favorite zodiac sign that's not my own. 3, 2, 1.
love Sagi. Just because of their chaotic energy, that's it. Kalau kenapa Taurus? Karena teman-teman gue banyak Taurus kan tadi gue bilang, jadi kayak gue suka aja sama orang Taurus, kayak gue paham aja gitu, jadi they're my favorites. Aw, she gets it. She gets it. Taurus. Alright. Gue tuh cinta banget sama Sagi karena mereka tuh satu, okay fine, kayak maybe they can be fake, tapi kayak They're so fake though. no they're not. Kayak mereka tuh bisa fake, tapi kayak somehow mereka juga kayak cablak banget gitu. Ya sih. Kayak mereka nggak bakal But not bohong my sama favorite. lo. No. Terlalu ade. Mumpung Kainas tadi ngomongin not your favorite, Yeah. your least favorite zodiac sign that is not yours. Oh, it's easy. I don't have one. 8, 7, Easy. 6, Easy peasy. 4, 3, Sorry banget nih. 2, 1. Bye. Bye. Sumpah salah satu sahabat kan yang Scorpio, it doesn't mean I hate you, I love you, but sometimes even kalau lagi curhat gue tetap ngerasa gue gak kenal sama lo, jadi gimana dong? Gue tadi udah bahas ini sih, gue nggak pernah paham sama mereka. Basically menurut gue, karena gue sangat memegang teguh honesty ya, value paling tinggi itu menurut gue adalah honesty, dan menurut gue mereka paling tidak jujur sama diri mereka, especially diri mereka ya, karena mereka nggak jujur sama perasaan mereka. Jadi gue nggak pernah tahu mereka tuh maunya apa, dan menurut gue paling sering deny apapun tuh mereka. Enggak kok gue nggak gitu, enggak kok gue nggak gitu, enggak gue nggak ngerasa, enggak. Please just be real, just Emang be dengerin ya? honest. Iya nggak sih? Kayak kalau lo gini nih, misalnya mereka curhat terus kayak mungkin gini-gini kali, enggak. Wah itu di hidup gue tuh Aquarius. Aquarius juga gue gak suka sih. Kalau gitu kita modif Iya, boleh. Scorpio Aquarius. Scorpio Aquarius. Sorpiqua. Dua sahabat gue lagi, fuck man. Yalah. I hate them. Sorry. I don't hate you guys, okay? Like disclaimer, we don't hate you. We don't hate you. Ini I least hate, favorite aja. I hate your star sign. I hate your star sign. I don't hate you as a person. But I hate your star sign. Aquarius juga gue gak suka karena manipulatif. Jadi basically gue gak suka sama yang gak jujur, dan menurut gue Scorpio sama Aquarius dua-duanya tuh paling bisa memutarbalikan fakta. I'm so sorry tapi beneran deh. Wow, I mean I don't have that kind of hatred, but bisa lah. Iya kan? Bisa lah pegang teguh terhadap diri lebih baik gitu. Kayak Scorpio, let's go. Scorpio, nggak apa-apa. Nggak, menurut gue nih mereka Bilang ya. aja ke gue jujur. Nah, menurut gue mereka itu kalau dilepaskan dari society mereka nggak akan tahu mereka mau ngapain. Aquarius for sure. Iya kan? Jadi kayak lo tuh melakukan semuanya buat orang lain gitu, kayak bahkan ke diri lo sendiri tuh lo bingung lo perasaan lo tuh apa gitu loh. Itu selalu kayak menggantungkan dirinya tuh ke surroundings. Ya, menurut gue. Iya, Aquarius yang gue tahu tuh ya, Aquarius yang gue tahu tuh dia selalu kayak nanya ke semua orang kayak, what do you think I should do? Gue harus ngapain gini, dikasih advice terus pada akhirnya menurut gue tapi gue harus kayak gini sih. Nah, Lah, terus kenapa lo nanya? ya kan gitu kan? Kenapa lo nanya? Coba gue tanya. Gak tanya balik. Alright, itulah pendapat kita tentang Scorpio Qua yang Gue gak tahan lagi ada tulisannya udah gue yang hapus. kurlep sama. Mirip sih. Mirip. Tapi mungkin lebih keras Scorpio ya, kalau aku Iya. lebih ngawang lah ya, karena Dan, dia ya. sign-nya angin. Ya, Scorpio, kayak angin I juga think sih, nggak Scorpio is kepegang water. tau nggak lo? Scorpio is water, you know. Oh ya? Iya, juga Iya. gak kepegang. Nggak kepegang sama. Ya gue agak bingung sih, basically. Ya udahlah. Mudah-mudahan mereka menemukan jati diri ya makin tua ya. Iya, semoga kalian juga mengerti lagi, lebih mengerti bagaimana kami memandang zodiak. Mungkin nggak sama, of course pasti orang beda-beda.
Dan ya kayak juga nggak ada zodiak yang kayak saklek seperti satu hal gitu bener, lah ya. bener. Dan mungkin kalian punya pengalaman juga dengan zodiak signs kalian dan orang sekitar kalian. Setuju nggak sama apa yang tadi kita omongin? Ya, setuju nggak? Satu poin aja. Setuju nggak kalau Scorpio sama Aqua harus lebih jujur? Anyway, kita jujur ke orangnya dan yang kita kasih tahu semuanya fakta. Bener. Itu Virgo dia yang nyala. Gue mah oke aja karena gue takut. Thank you ya, by the way, sudah nonton video dan episode ini. Thank you so much. Mudah-mudahan ini membuat kalian lebih nggak percaya sama zodiak, bukannya makin percaya. Anyway, good luck. Semoga peruntungan kalian bagus. Kalau misalnya zodiak sign-nya lagi jelek, coba lihat Chinese zodiak sign-nya. Oh, belum lagi ada ini Kliwon itu. Iya, Primbon. Cek semua. Dan semoga klip bisa bikin kalian lebih tahu diri kalian lebih baik lagi. That's right. Yeah, because we sure did. Yeah, kita akan kembali di episode lainnya ya guys. Thank you so much. See you next Bye-bye. week.